Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya merenungkan tentang kita manusia dan seringkali saya tersenyum-senyum sendiri karena kita itu lucu sekali. Salah satu kelucuan yang baru saja saya renungkan adalah bahwa kita itu seringkali digerakkan, dimotivasi, bekerja, melakukan banyak hal oleh sesuatu yang tidak real atau ilusi, yaitu tentang masa depan atau besok. Banyak orang digerakkan untuk melakukan sesuatu karena besok mau lebih baik, masa depan mau lebih baik. Padahal belum ada satu orang pun yang mengalami besok. Belum ada satu orang pun yang pernah tinggal di hari esok. Belum ada satu orang pun yang tahu besok itu ada apa. Tidak ada satu orang pun yang mempunyai pengalaman tentang besok, masa depan. Karena memang tidak ada. Besok itu nggak real. Tetapi orang hidup, bergerak, bekerja untuk besok. Yang tidak real itu. Nah itu kan lucu toh. Besok kita tidak tahu, besok itu bagaimana. Juga belum ada orang yang tahu satupun besok itu apa yang terjadi. Belum pernah ada orang yang mengalami besok. Yang dialami adalah selalu saat ini, sekarang ini. Nah ini bukan ide, ini realitas. Kalau besok itu ide, bukan kenyataan. Tetapi anehnya justru orang bergerak demi sesuatu yang ideal, yang ide saja, yang belum real, tetapi merupakan ide saja. Sementara yang sekarang ini, yang ada malah seringkali ditinggalkan. Saat ini, sekarang ini, ada di sini, tapi malah pikirannya di tempat lain, di waktu yang lain. Sehingga tidak hadir sepenuhnya, tidak hidup sepenuhnya. Ya, tidak bahagia. Ketika kita hidup di dalam ide, maka kita tidak hadir sepenuhnya. Kita itu perlu hadir dengan kesadaran penuh di saat ini, sekarang ini. Itulah keabadian. Dan itulah satu-satunya kenyataan. Maka kita perlu belajar untuk sadar dan kemudian bersyukur karena boleh ambil bagian dalam sebuah satu-satunya kenyataan, yaitu saat ini. Apapun peristiwanya, mau makan, mau tidur, mau bekerja, mau bersahabat, mau ngobrol, mau apa saja, syukuri. Karena itulah satu-satunya kenyataan, itulah satu-satunya yang saya boleh ambil bagian. Dan bukan saya yang menentukan. Karena kehidupan ini jauh lebih besar dari saya. Saya nggak ada pun kehidupan jalan terus. Karena itu lebih baik kita bersyukur karena boleh ambil bagian. Bukan berusaha untuk mengendalikan atau mengontrol kehidupan. Berusaha mengontrol kejadian. Nggak bisa. Kadang-kadang kita sudah merencanakan rapi, teratur, strategis, begitu dijalankan bubar. Karena kita hanya bisa mengatur diri kita sendiri. Tidak bisa mengatur cuaca, tidak bisa mengatur angin, tidak bisa mengatur hati orang lain, apalagi mengatur Tuhan. Dan karena itu seringkali kita kecewa. Kalau kita berusaha mengendalikan dan mengatur orang lain,
keadaan maupun Tuhan. Lah kita ini siapa? Maka lebih baik dengan rendah hati, bersyukur saja boleh ambil bagian dalam setiap peristiwa, dan kemudian mengatur yang bisa kita atur, yaitu diri sendiri. Dan mengaturnya sederhana. Bagaimana? Mensyukuri setiap peristiwa dan hadir sepenuhnya di setiap peristiwa dengan penuh rasa syukur dan sukacita dan terima kasih. Nah, lalu kehidupan itu begitu menakjubkan. Karena setiap peristiwa ternyata menakjubkan sekali. Kalau kita bisa hadir sepenuhnya, kita sungguh-sungguh kagum. Bahkan ketika kita sadar bahwa kita bisa berdiri, kita bisa berjalan, kita bisa memandang keindahan yang luar biasa. Bisa ngobrol dengan seseorang, bisa merasakan emosi seseorang. Waduh, itu menakjubkan sekali. Dan karena itu setiap saat kemudian menakjubkan. Dan kalau terus setiap saat menakjubkan, maka kita berada di dalam keabadian yang menakjubkan. Di situ kemudian rasa diri lebur, menjadi satu dengan setiap peristiwa, setiap kejadian. Dan disitulah kemudian rasa syukur dan sukacita yang mendalam, merasa penuh utuh sempurna, tidak kurang sesuatu apapun juga. Yang ada hanya rasa syukur dan sukacita, karena bisa ambil bagian dalam kehidupan yang menakjubkan. Tidak ada suka dan duka, karena itu hanya penilaian saja. Penilaian kita seringkali keliru. Yang kita anggap menggembirakan ternyata menyedihkan. Sebaliknya, yang kita anggap baik ternyata tidak baik. Karena memang pikiran kita terbatas. Daripada menilai dan menghakimi, lebih baik mengalami dan kemudian mensyukuri. Disitulah kemudian kita selalu mengalami kebaruan setiap saat. Karena kita berpindah, shifting dari thinking ke experiencing, dari berpikir ke mengalami. Dan itu menakjubkan sekali. Boleh mengalami itu menakjubkan sekali. Karena pengalaman itu unik, tak terulang, hanya terjadi sekali seumur hidup. Maka jangan disia-siakan, dialami sepenuhnya, hadir sepenuhnya, sadar sepenuhnya, penuh sukacita. Sehingga berhenti berpikir, berhenti hidup di dalam ide yang tidak nyata, yang belum tentu terjadi. Kalau kita menderita, mengalami sebuah derita, kita coba cari siapa yang menderita itu. Kita temukan si penderita itu. Dan ketika kita cari-cari siapa yang menderita itu, ternyata yang menderita tidak ada. Nah, yang menderita itu ego. Ego itu kan juga nggak ada. Itu adalah ide juga. Maka ketika kita menderita, coba kita datang dalam keheningan, menyadari penderitaan itu, bahwa penderitaan itu perasaan, pikiran, dalam kesadaran, lalu diteliti siapa yang menderita itu. Lalu yang menderita itu coba disadari. Nah, ternyata yang menderita dengan yang menyadari tidak sama. Yang menderita bukan yang menyadari, karena yang menyadari bukan yang menderita. Nah, yang menderita ini ego, yang menyadari siapa? Nah, yaitu saya yang sebenarnya, yang tidak pernah menderita. Karena selalu hadir sepenuhnya, hidup sepenuhnya, tanpa batas, dan selalu sadar akan Tuhan yang bersama dia, yang mencintai, yang menyelenggarakan hidup itu dengan kebijaksanaan. Dan dia boleh ambil bagian saja di dalam setiap peristiwa itu. Maka yang ada adalah rasa syukur, sukacita, kedamaian. Jadi saudara-saudari terkasih, mari kita hidup dalam kenyataan. Jangan hidup dalam mimpi, dalam ide yang ilusi sifatnya. Jangan hidup di masa depan,
karena justru akan menumbuhkan kekhawatiran saat ini, membuat saat ini tidak bisa sepenuhnya saya hidup dengan kedamaian dan ketenangan karena terganggu oleh kekhawatiran masa depan. Jangan hidup di masa lalu karena sudah lewat. Kita hanya akan menyesal saja kalau kita mengingat-ingat masa lalu, tidak bertumbuh, malah mengambil antusiasme dan kegiatan, semangat saat ini, sehingga kita tidak bisa mensyukuri dan bersuka cita atas pengalaman yang real dan nyata. Satu-satunya yang real, yang nyata ya saat ini. Maka mari kita mensyukurinya, terlibat di dalamnya, memberi yang terbaik. Tidak usah terlalu terganggu oleh penyesalan masa lalu dan kekhawatiran masa depan yang tidak ada karena belum terjadi dan belum pernah ada orang yang mengalami besok. Lebih baik sadar bahwa saya sungguh dicintai Tuhan sehingga hidup saya begitu luar biasa. Saat ini saya masih bisa berdiri, melihat, mendengar, terlibat, bersyukur saja dan berbuat baik, memberi yang terbaik dengan mencintai. Karena mencintai itu membuat kita bahagia. Orang yang mencintai pasti bahagia. Tidak ada orang yang mencintai susah, itu tidak ada. Kalau ada orang yang mencintai lalu susah, itu bukan mencintai. Karena itu mari kita belajar mencintai supaya kita bahagia. Dan dalam mencintai itu sadar sepenuhnya, sadar akan saat ini. Tidak hidup dalam pikiran, dalam ilusi tentang besok yang belum terjadi, atau tentang masa lalu yang sudah lewat. Saat ini bersyukur, dalam damai, penuh sukacita, dan penuh cinta kasih. Memberikan yang terbaik kepada alam, kepada sesama, kepada Tuhan. Cukup. Karena memang dengan cara itulah kita bisa ambil bagian dalam setiap peristiwa yang menakjubkan. Karena memang hidup kita itu menakjubkan. Jangan kita gunakan, kita habiskan untuk hal yang sia-sia. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.